Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah, as-sabiqati wal lahiqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa alamu annakum qadimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia. Begitu mulianya hari Jumat ini, sehingga nanti kelak di akhirat pun masih akan ada hari Jumat. Setiap hari Jumat ahli surga dikumpulkan untuk menghadap langsung kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan dibikin soft-soft seperti soft-soft mereka pada hari Jumat di dunia dulu. Siapa yang di dunia menempati soft yang pertama, maka pada hari Jumat yang ada di akhirat ini pun mereka akan menduduki soft pertama ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat di akhirat nanti dikasih nama Yaumul Mazid, hari di mana nikmat-nikmat, anugerah-anugerah Allah akan ditambah lagi untuk ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita yang telah dibawa oleh baginda Nabi mengenai hari Jumat ini menyadarkan kepada setiap orang yang beriman bahwasanya amalan manusia ini nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan manusia ada nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keburukan manusia, ini risikonya sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, janganlah kamu meremehkan amalan manusia, karena amalan manusia ini dampaknya sangat besar. Amalan manusia walaupun sekecil apa adalah sangat besar. Sebagai bukti besarnya dan keagungan amal manusia ini, sehingga tidak ada amalan manusia dan ataupun ucapan manusia kecuali pasti ditulis oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim para malaikat yang mulia, kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat seluruh amal manusia dan seluruh ucapan manusia. Ini menunjukkan bahwa amalan manusia ini begitu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dalam satu hadis dikatakan,
'aridat 'alayya a'malu ummati. Seluruh amalan-amalan umat ini semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga menyadarkan kepada kita bahwa amalan kita ini sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan kita ditampakkan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan manusia ini juga sangat besar. Kenapa amalan manusia ini sangat besar? Karena seluruh amalan manusia ini dibuat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan walaupun bagaimana sekecilnya, kalau dibuat di depan seorang raja maka nilainya jadi besar. Kesalahan walaupun bagaimanapun kecilnya, kalau di depan seorang raja yang besar maka kesalahan tadi jadi besar. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kecil kelihatannya, tetapi kalau dibuat di depan seorang raja maka dia menjadi besar. Bagaimana pula kalau amalan kebaikan atau keburukan ini dibuat di depan yang maha besar, di depan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perkara kecil lagi. Sekecil-kecilnya kebaikan menjadi besar, sekecil-kecilnya keburukan juga menjadi besar. Amalan manusia ini dimulaikan Allah Ta'ala menjadi besar juga karena manusia ini adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah khalifatullah, petugas Allah yang Allah kirim ke muka bumi. Karena manusia ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai khalifatullah, sampai para malaikat yang sudah ibadah jutaan tahun pun disuruh sujud kepada kakek manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Karena manusia ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka seluruh kebaikannya ataupun keburukannya menjadi besar. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan manusia ini juga menjadi sangat besar, memuliakan Allah taala. Karena manusia ini, umat ini telah diistimewakan oleh Allah menjadi penanggung jawab agama. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan umat ini sebagai penanggung jawab. Memuliakan Allah taala, maka amalan seorang penanggung jawab ini dampaknya akan besar menurut tanggung jawabnya. Kebaikan-kebaikan seorang penanggung jawab, akibatnya dampaknya akan besar kepada orang-orang yang di bawahnya. Keteledoran atau kebaikan seorang raja, maka semulaikan Allah Ta'ala akibatnya kepada seluruh kerajaan. Umat ini bukan tanggung jawabnya kecil. Umat ini adalah tanggung jawabnya meneruskan tanggung jawab para nabi, para rasul. Tanggung jawabnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbuatan umat ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga keteledoran umat ini dimulaikan Allah taala, risikonya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keteledoran umat ini yang akan celaka bukan dia sendiri, tapi dia akan mencelakakan orang banyak. Begitu juga kebaikan umat ini akibatnya bukan pada diri dia sendiri, tapi akibatnya kepada orang banyak juga. Sampai amalan-amalan yang kelihatannya amalan pribadi, tetapi dampaknya kepada umat juga. Seperti sholat, kata para ulama, bila ada orang sholat, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka sholat dia tadi barokahnya bukan untuk dirinya sendiri, karena dia telah berdoa untuk umat, maka barokah sholat tadi adalah untuk seluruh umat. Sebaliknya semulaikan kalau orang itu tidak sholat, walaupun sholat ini kelihatannya amalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan orang, tetapi seseorang tidak sholat berarti merugikan seluruh umat juga.
Sebagaimana sholat itu menguntungkan seluruh umat, maka begitu juga meninggalkan sholat dampaknya ini musibah bagi umat juga. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebab kenapa dosa umat ini begitu sangat besar nilainya. Begitu juga kebaikan umat ini sangat besar nilainya. Karena setiap amalan manusia ini berdampak kepada orang lain. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil. Qabil telah membunuh Habil memuliakan Allah taala ribuan tahun yang lalu. Tetapi baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, setiap ada pembunuhan di dunia ini, maka Qabil akan mendapatkan bagian daripada dosanya. Padahal secara zahir pembunuhan-pembunuhan yang ada sekarang ini tidak ada kaitannya dengan perbuatannya Qabil. Tetapi karena Qabil itu adalah yang memulai amalan yang sangat buruk ini, maka seluruh keburukan yang terjadi setelahnya dia mendapatkan resikonya. Memuliakan Allah Ta'ala mafhum mukhalafahnya. Juga bila kita berbuat kebaikan-kebaikan, kita akan mendapatkan bagian kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan setelah kita. Semua pembicaraan ini memuliakan Allah Ta'ala hanyalah untuk menyadarkan kepada kita memuliakan Allah Ta'ala bahwa amalan manusia ini baik atau buruk sangat-sangat besar nilainya memuliakan. Maka jangan sampai kita meremehkan amalan kebaikan apa saja, dan jangan sampai kita meremehkan keburukan apa saja. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk kekal abadi selama-lamanya. Maka kebaikannya akibatnya akan menjadi kekal abadi. Begitu juga keburukannya akan menjadi kekal abadi akibatnya, kecuali bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang mulia ini memuliakan Allah taala, kita perbarui niat kita perbarui semangat kita untuk menghabiskan umur kita yang tinggal beberapa hari di dunia ini untuk berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak akan mungkin bisa berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya kecuali kita ini dalam suasana usaha kebaikan, suasana perjuangan Rasulullah SAW. Bila senantiasa kita duduk dalam suasana perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan usaha kebaikan, maka akan mudah bagi kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Kalau kita memikirkan dunia ini, maka kelihatannya kita ini memang sudah banyak berbuat amal. Tetapi semuliakan Allah Ta'ala, tapi kalau kita memikirkan akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya, jutaan tahun, triliun-triliun tahun, maka kita akan merasa kita ini masih sangat-sangat sedikit berbuat amal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, seumpama ini cuma satu gambaran, kamu punya amalan seperti amalannya 70 nabi pun, kalau kamu memandang akhirat, tentu kamu merasa bahwa kamu masih kurang di dalam amal. Maka dalam hari Jumat yang mulia ini semuliakan,
Kita mau meningkatkan niat kita dan pikir kita untuk menghabiskan umur kita ini di dalam amal yang diridhai oleh Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين على إحياء دينك القويم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.